Bab 935. Tatapan dingin dari dalam mobil. Malam itu, Kenzi tidak tinggal lama di Villa 78 dan kembali dari kompleks militer tanpa hasil. Bukan tanpa hasil sih, setidaknya dia mendapat beberapa informasi berharga. Setelah kembali ke rumah sewaan, Kenzi menyalakan lampu, duduk di meja, dan melihat peta lagi. Tak lama kemudian, dia melingkari lokasi villa keluarga Harimurti di peta lalu lintas wisata dengan pena merah. Kenzi belum pernah ke villa keluarga Harimurti, tapi dia tahu di mana tempatnya. Itu adalah tempat di mana pria itu tinggal dan tumbuh, juga merupakan rumah leluhur di mana kakek Kenzi dan anggota keluarga Harimurti tinggal. Kenzi tahu betul bahwa yang disebut kakek tua dari keluarga Harimurti merayakan ulang tahunnya, berarti kakek kandungnya, yang tidak dia kenal sejak kecil. Kenzi tidak punya perasaan terhadap lelaki tua itu, dan dia tidak akan peduli apakah lelaki tua itu hidup atau mati, tetapi ini tidak menghalangi dia mengunjungi villa keluarga Harimurti dan merencanakan apa yang ingin dia lakukan. Selain villa keluarga Harimurti, Kenzi juga ingin mencari tahu di mana letak Menara Jihan, sayangnya dia tidak dapat menemukannya. Dia melihat waktu, sudah hampir jam 3 pagi. Dia tahu tidak ada gunanya melihat peta lagi, jadi dia meninggalkan meja, mencuci muka dengan santai, dan pergi tidur. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui di mana letak Menara Jihan, tinggal tanya pada Sokjian besok pagi. Lagi pula, Sokjian telah mengemudikan mobil di ibu kota selama bertahun-tahun dan lebih akrab dengan ibu kota daripada orang asli ibu kota. Dia pasti tahu di mana Menara Jihan berada. Keesokan paginya, Kenzi menunggu mobil Sokjian di persimpangan. Sokjian mengendarai mobilnya dan membawa istrinya Lolita. Sokjian mengantar Lolita ke perusahaan. Haha, saudara Kenzi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sudah makan? Saat Sokjian melihat Kenzi, dia segera menghentikan mobil, keluar dari mobil, dan memberi man rokok pada Kenzi dengan penuh hormat. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja keluar rumah dan menemuimu di sini. Ngomong-ngomong, aku mau bertanya tentang sesuatu. Pernahkah kamu mendengar tentang Menara Jihan? Kata-kata Kenzi sangat santai, menyalakan rokok, dan mengobrol dengan Sokjian. Istri Sokjian, Lolita, juga turun dari mobil dan berdiri di samping dengan wajah penuh senyum. Sokjian berpikir lama setelah mendengar apa yang ingin ditanyakan Kenzi, tetapi dia tidak ingat bahwa ada tempat bernama Menara Jihan. Aku telah mengendarai mobil di ibu kota selama beberapa tahun. Tidak ada tempat di ibu kota yang tidak aku ketahui. Saudaraku, mungkin kamu salah menyebutkan namanya. Aku belum pernah mendengar tentang nama tempat Menara Jihan di ibu kota. Kenzi tahu bahwa dia bertanya dengan sia-sia. Dia tidak mungkin salah mengingat nama Menara Jihan. Tampaknya Sokjian tidak tahu tempat seperti apa itu. Mungkin yang disebut Menara Jihan itu sendiri sangat rahasia dan tidak diketahui orang luar. Oke, kamu bisa menjalankan urusanmu dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Kenzi menepuk bahu Sokjian dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sokjian meraihnya dan berkata, Saudara Kenzi, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Masuk ke mobilku dan aku akan mengantarmu. Tidak perlu, antar istrimu dulu. Aku akan berjalan-jalan saja. Aku ingin akrab dengan lingkungan ibu kota. Kenzi sebenarnya ingin pergi ke villa keluarga Harimurti, tetapi dia harus menyamar terlebih dahulu agar identitasnya tidak terungkap, jadi tidak nyaman jika Sokjian mengantarnya ke sana. Apa pentingnya mengirim istriku pergi? Dia bisa naik bus atau taksi ke tempat kerja, aku tidak perlu mengantarnya secara langsung. Petik 2. Kamu tidak akrab dengan tempat ini. Kemanapun kamu mau pergi, aku harus mengantarmu pergi. Sokjian bersikeras, sangat tulus. Istri Sokjian, Lolita, segera tersenyum dan berkata, ya, yang akan kalian lakukan adalah hal-hal besar. Hanya hal kecil bagiku untuk pergi bekerja, jadi aku tidak akan menghalangi kalian. Aku akan naik bus. Menurutnya, Kenzi adalah dewa kekayaan Sokjian. Jika Sokjian bergaul dengan Kenzi, dia mungkin bisa mendapatkan kembali 1 juta atau beberapa ratus ribu lagi, yang akan menjadi hal yang luar biasa. Namun pada akhirnya, Kenzi menolak kebaikan mereka, yang membuat Lolita sedikit kecewa. Untungnya bagi Sokjian, dia masih begitu ceria dan tidak lagi memaksa. Dia masuk ke mobil dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengantar istriku untuk bekerja. Ngomong-ngomong, sampai jumpa nanti malam. Kalau bisa, jangan makan dulu, pergilah ke rumahku, biar Lolita memasak makanan lezat. Petik 2. Kenzi tersenyum, melambaikan tangannya, dan menyaksikan Sokjian pergi. Setelah Sokjian pergi, Kenzi tidak terburu-buru, jadi dia berjalan di sepanjang jalan di sekitar kampus menuju ke stasiun kereta terdekat. Dia belum pernah naik kereta bawah tanah seumur hidupnya.
Dia juga tidak punya kesempatan untuk naik kereta bawah tanah di Kyoto. Sekarang itu dia punya waktu luang, dia ingin naik kereta bawah tanah dan merasakan seperti apa kereta bawah tanah itu. Namun ketika ia berjalan menuju jalan utama, terutama saat melewati gerbang kampus seni, tiba-tiba ia merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia selalu merasakan ada mata dingin yang menatapnya. Dia secara naluriah menjadi waspada, menoleh dan melirik, dan segera menyadari bahwa kendaraan Mercedes-Benz serba hitam diparkir di pintu masuk kampus seni, 2 hingga 300 meter di sebelah kiri. Dan pandangan dingin itu 100% datang dari jendela samping mobil. Namun jendela samping mobil Mercedes-Benz ini terbuat dari kaca anti tembus pandang. Orang di dalam mobil dapat melihat Kenzi di luar, tetapi Kenzi tidak dapat melihat di dalam mobil, serta jaraknya relatif jauh. Kenzi 100% yakin bahwa orang yang bersembunyi di dalam mobil sedang menatapnya dengan mata dingin. Orang ini pasti punya kebencian dan permusuhan yang kuat terhadap dirinya. Orang ini mengamati aktivitasnya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia adalah mata-mata Alpas kuat yang sedang mencari keberadaannya. Kenzi diam-diam berjaga-jaga, tapi dia tidak panik, dia masih terus berjalan dengan kecepatan tidak cepat atau lambat, berjalan di sepanjang jalan menuju stasiun kereta bawah tanah. Ia memperkirakan kendaraan Mercedes-Benz yang diparkir tak jauh di belakangnya, perlahan mengikutinya. Jika begitu, dia akan membawa Mercedes itu ke gang terpencil dan membunuh mereka. Tetapi setelah Kenzi sudah berjalan 5 atau 600 meter jauhnya, dan hendak berbalik untuk pergi ke tempat lain, Mercedes-Benz itu masih diparkir di sana. Entah apa yang sedang dilakukan pria di dalam mobil itu. Kenzi diam-diam mengerutkan kening dan mulai bertanya-tanya. Mata-mata Alpas kuat tampaknya cukup bagus. Mungkin karena tahu bahwa dia sulit untuk dihadapi, jadi dia tetap diam dan berusaha untuk tidak membuat dirinya tahu. Berpikir seperti ini, Kenzi tidak berhenti, menyeberang jalan lagi dengan santai. Bab 936. Bunga kampus ditangkap. Cecilia bangun sekitar pukul 6 seperti biasa, mengenakan rompi olahraga dan celana fitness, lalu jogging pagi dan berolahraga di taman hijau luar ruangan. Sebagai seorang mahasiswi di jurusan pertunjukan tari, ia harus menjaga standar bentuk tubuh dan kelenturan tubuh yang prima, sehingga jogging pagi dan senam adalah tugas yang harus dilakukan hampir setiap mahasiswa seni tari setiap hari. Hari ini, Cecilia mulai dari kampus dan berlari sepanjang pagi seperti sebelumnya, ke sebuah bukit di pinggiran kota terdekat, naik ke puncak untuk berlatih, dan kemudian berlari kembali dengan rute yang sama. Ketika dia kembali ke gerbang kampus, dia melihat tuan muda Sao Andika yang sering mengganggunya, memegang bunga dan berdiri di samping mobil Mercedes-Benz dengan senyum jahat di wajahnya. Cecilia tidak ingin melihatnya, tetapi karena suatu alasan, Cecilia tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia bertindak cerdas, berpura-pura tersenyum, dan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Tuan muda Shaw, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak punya waktu hari ini. Saya harus pergi ke kelas di pagi dan pergi keluar dengan pacar saya di siang hari. Ngomong-ngomong, Anda sudah bertemu pacarku beberapa hari terakhir ini. Dia datang ke sini khusus untuk menemaniku, tepat di kampus. Aku akan mengajaknya melihat pemandangan di sekitar ibu kota. Cecilia secara khusus menyebutkan kata pacar hanya untuk mengingatkan Shaw Andika bahwa dia seorang wanita yang sudah berpasangan, jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Shaw Andika memang pernah bertemu dengan pacar Cecilia. Terakhir kali dia di kampus, yaitu Kenzi yang dipegang paksa lengannya oleh Cecilia, mengambil bunga, dan bertindak sebagai tameng bagi Cecilia. Selain itu, Kenzi juga telah menyinggung Shaw Andika pada saat itu, dan Shaw Andika sangat kesal dengan hal ini. Tapi terlepas dari apakah gadis cantik kampus ini punya pacar atau tidak, Shaw Andika tidak akan goyah dengan keinginannya untuk mendapatkannya. Menghadapi kata-kata penolakan Cecilia, Shaw Andika berkata sambil tersenyum. Pacarmu yang bernama Kenzi terlihat sangat menyedihkan. Dia tidak punya apa-apa. Kenapa kamu tidak ikuti saja aku? Kamu tahu bahwa aku selalu sangat baik padamu. Jika kamu tidur denganku, aku akan memperlakukanmu seperti seorang putri di masa depan. Cecilia sedikit terkejut, dia belum pernah melihat Shaw Andika begitu tidak tahu malu hingga dia mengucapkan kata-kata eksplisit seperti itu. Di masa lalu, tuan muda Shaw akan berpura-pura sopan, penuh perhatian, dan seorang pria sejati di hadapannya, tetapi hari ini, tuan muda Shaw berperilaku seperti bajingan yang vulgar. Dia tidak tahu apakah itu karena Shaw Andika benar-benar mengira dia punya pacar, jadi dia berhenti berpura-pura dan menunjukkan sifat aslinya yang jelek. Cecilia berhenti berpura-pura ramah dan berkata dengan dingin, Tuan Shaw, tolong hormati aku. Aku tidak akan tidur denganmu. Aku punya pacar. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi, tetapi Shaw Andika meraih lengannya dan mencibir.
Kamu benar-benar tidak ingin memberiku muka. Kamu harus tahu bahwa membuatku kesal, Tuan Muda Sho, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Aku sudah mengejarmu begitu lama, dan tidak ada hasilnya, sekarang kamu ingin mengusirku pergi hanya dengan satu kata. Apa menurutmu, Tuan Muda Sho mudah dipecundangi? Cecilia panik dan mencoba melarikan diri, tetapi lengannya ditarik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, aku hanya ingin menidurimu. Begitu Sho Andika menyelesaikan kata-kata kasar ini, pintu mobil di sebelahnya terbuka, dan dua orang kuat keluar dari mobil, menutup mulut Cecilia, dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Walaupun kendaraan Mercedes-Benz ini diparkir di depan pintu gerbang kampus, namun tempatnya dipilih dengan cermat dan diparkir dengan hati-hati, sehingga orang yang lewat di dekat jalan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tempat parkir tersebut. Cecilia dengan cepat disumpal dan tangannya diikat ke belakang oleh Sho Andika dan dua pria kuat, lalu ditekan ke kursi seperti domba kecil yang tak berdaya. Cecilia sangat ketakutan, dia memandang dua pria kekar berwajah dingin dan Sho Andika dengan senyuman garang. Dia tahu betul bahwa akhir hidupnya tidak baik. Dia sudah lama mengetahui bahwa latar belakang Sho Andika tidaklah sederhana. Ayah Sho Andika adalah seorang pengusaha kaya yang terkenal. Sekarang setelah dia berselisih dengan Sho Andika dan ditangkap paksa olehnya, Cecilia sangat ketakutan. Tetapi pada saat ini, ekspresi Sho Andika tiba-tiba membeku, dia melihat keluar jendela mobil, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Cecilia mengikuti pandangannya dan menoleh, dan dia kebetulan melihat pria bernama Kenzi muncul sendirian di seberang jalan, berjalan dengan santai di trotoar. Ketika Sho Andika melihat Kenzi, tentu saja dia akan memikirkan rasa malu yang dibawa orang ini kepadanya terakhir kali mereka bertemu. Sho Andika mengatakan sesuai dengan mata dingin, "Saudaraku, tolong bantu aku satu kali lagi. Pria di seberang jalan adalah pacar jalang kecil ini. Dia telah menyinggung perasaanku, tolong tangkap dan ikat dia masuk. Aku ingin memukulinya dengan keras di depan pacarnya, dan kemudian aku akan mengebiri dia dengan tanganku sendiri." Setelah mendengar ini, Cecilia bergidik, berpikir bahwa pria malang Kenzi itu juga akan mati bersamanya. Namun, Cecilia tidak menyangka bahwa dua pria kuat berwajah dingin yang muncul bersama Sho Andika itu jelas bukan pengikut Sho Andika dan tidak menuruti perintahnya. Di antara dua pria kekar berwajah dingin yang dikenal sebagai Brother Tiger terus memandang keluar jendela mobil dan berkata, "Tuan Sho, sebaiknya jangan menimbulkan masalah. Aku merasa pria itu tidak sederhana. Dia baru saja melihat ke arah kita dan sepertinya tahu bahwa kita memperhatikannya melalui jendela mobil. Pria itu sangat waspada dan terlihat seperti ahli. Menurutku dia tidak mudah untuk diajak main-main." Orang kuat yang dijuluki Brother Tiger ini sepertinya terbiasa melihat badai. Dia telah lama mengembangkan intuisi yang tajam, dapat memprediksi bahaya, dan yang terbaik adalah menghindarinya secara proaktif dan tidak main-main dengan mereka. Namun, Sho Andika jelas tidak mempercayai perkataannya. Dari jarak yang begitu jauh dan dipisahkan oleh jendela kaca anti tembus pandang, bagaimana pria itu bisa tahu ada yang sedang mengamatinya di dalam mobil? Apakah dia seorang dewa? Sho Andika berkata dengan marah. "Brother Tiger, mereka bilang kamu sekuat harimau. Kamu pernah memimpin 36 pahlawan dari geng harimau untuk membunuh 138 orang dari geng perahu, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup. Mengapa takut-takut pada satu orang kecil?" Pria kuat lainnya mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Sho, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepada Brother Tiger. Jika geng harimau kami tidak dalam masalah, kami tidak akan membutuhkan ayahmu. Bagaimana mungkin Brother Tiger dan aku berada dalam situasi seperti ini, dan benar-benar terlibat dalam aktivitas diam-diam untuk membantumu, seorang tuan muda manja, menculik seorang gadis. Tuan Sho, kami melakukan ini demi ayahmu. Jadi sebaiknya Anda berbicara sopan kepada Brother Tiger." Petik 2. Melihat situasi menjadi tegang, pria bernama Brother Tiger dengan cepat melambaikan tangannya dan membujuk. "Oke, jangan dibahas lagi. Tuan Sho benar. Dikatakan bahwa semakin tua usia seseorang, semakin sedikit keberanian yang dia miliki. Aku tidak seberani Brother Tiger yang dulu." Dia menepuk bahu Sho Andika lagi dan menunjuk keluar jendela mobil. "Kenzi sudah pergi jauh. Tuan Sho, anak laki-laki itu telah menghilang. Mengapa kamu tidak membiarkannya dia pergi kali ini dan tangani dia lain kali? Ngomong-ngomong, kamu sudah mendapatkan kecantikan kampus yang kamu inginkan, jadi mengapa repot-repot dengan hal-hal lain yang tidak baik untukmu? Mengapa kamu tidak mewujudkan keinginanmu sesegera mungkin dan tidur dengan gadis kampusmu?" Setelah mendengar ini, meskipun Sho Andika tidak yakin dan sedikit tidak rela, namun pria itu telah menghilang. Jadi mau bagaimana lagi?
Tetapi tidak ada yang menyangka ketika mereka hendak pergi, pengemudi di kursi depan berkata dengan dingin. Brother Tiger, anak itu memutar balik di persimpangan di depan dan kembali ke arah kita. Brother Tiger mendekat ke arah jendela mobil tepat waktu dan melihat melalui kaca jendela. Kenzi memang sedang menyeberang jalan dan berjalan kembali. Brother Tiger mau tidak mau menyipitkan matanya dengan dingin dan berkata, intuisiku 80% benar. Anak itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia seharusnya sudah memperhatikan kita. Setelah Brother Tiger mengatakan itu, dia berbalik dan berkata, segera pergi dan hindari dia secepatnya. Melihat Brother Tiger begitu penakut, Shio Andika sangat marah.